Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog aku yang keberapa ya, saya lupa. Siang ini aku pengen ngebahas tentang apa sih dampak COVID bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Pekanbaru. Menurut aku sih dampaknya sangat banyak banget ya, apalagi di kita ya. Di aku itu pekerjaan, kalau aku kan sebagai abdi negara, jadi pekerjaan makin banyak karena kita kan harus melindungi masyarakat. Terus tidak ada liburnya, justru di kepolisian itu tidak ada liburnya karena kita kan harus menjaga seperti PSBB yang pernah dilakukan kemarin, jaga dari pagi sampai siang karena kan jalan protokol ini tutup, terus dari malam sampai subuh. Itu dampak bagi kita ya. Cuman sih kita mengerjakannya juga tidak dengan rasa terpaksa karena kita memang tahu tugas kita seperti apa. Tugas kita harus menjaga keamanan, apalagi ini kan pandemi dunia ya. Jadi siapa lagi sih kalau nggak tentara, polisi, dan instansi lain yang harus bekerja keras gitu loh. Terus dampak bagi masyarakat yang aku lihat sih banyak banget. Terus teman-teman aku juga kayak banyak yang mengeluh, mereka ada yang dikeluarin dari pekerjaannya, terus ada yang buka rumah makan itu pertama-pertama sih sepi ya, rumah makan itu pertama-tama sepi karena banyak kan masak di rumah. Terus ada juga kayak toko baju yang omsetnya itu menurun drastis. Tetapi dari situlah sebenarnya kita harus bisa belajar untuk mengembangkan apa sih hal yang harus kita buat selama pandemi ini. Nah, teman-temanku juga banyak yang memutar otak, dari yang bisnis offline seperti makanan tadi yang aku sebutkan awal-awalnya sesepi, tapi makin kesini orang di rumah aja kan juga bosen. Terus rumah makan nggak boleh disinggahi, nggak boleh makan di rumah makan, jadi harus take away. Nah, mereka nggak boleh keluar, jadi dengan adanya fasilitas kayak GoFood, nah disitulah berpikir kalau gimana sih jualannya secara online aja. Dan itu efeknya sangat besar banget bagi kita ya, maksudnya bagi pengusaha rumah makan. Efeknya tuh naik, grafiknya tuh naik, jadi orderan banyak. Nah, dari situ juga orang-orang yang di rumah aja, yang kerja dari rumah, mereka habis bekerja dari rumah itu kan bingung mau ngapain, jadi banyak banget dong belajar di YouTube tentang masak apa, makan apa, bikin apa, kue apa, di order deh lewat Instagram atau media sosial yang lain, dan laku banget. Itu efek positifnya. Terus yang kedua juga saya pribadi juga di rumah selagi selesai kerja kan saya nggak 24 jam, maksudnya tuh habis kerja ada jeda waktu istirahatnya. Nah, di situ tuh saya buat sesuatu dari bahan kulit, order secara online, terus ngeliat tutorialnya di YouTube, di internet, Google, pokoknya otodidak. Dan dari hasil saya belajar, coba-coba, alhamdulillah karyanya itu ya lumayan lah karena kan saya masih belum pro, saya masih belajar, jadi ya bisa dikatakan lumayan. Saya tunjukkan ke teman-teman, ke adik saya, terus mereka bilang sih bagus. Nah, dari situ pengen ngembangin karir, maksudnya pengen punya usaha seperti itu. Ya insya Allah lah, didoain bukan didoain, minta doanya teman-teman, maksudnya minta doanya semoga bulat tekad saya. Dari ini sih sebenarnya berkah dari pandemi, di sisi positifnya ya, maksudnya bukan berkah karena ada pandemi ini, enggak, cuman berkah kita di rumah aja, jadi banyak kreativitas yang bisa kita buat. Nah, bagi teman-teman yang pengen beraktivitas, berkreativitas, jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut untuk mencoba. Terus sepupu saya juga ngejahit, terus membuat makanan ini makanan itu, dijual ya alhamdulillah laku gitu loh.
Karena sampai sekarang juga masalah COVID juga belum selesai, terus belum normal, jadi mau kemana-mana masih kita harus waspada, walaupun sekarang sudah new normal. Kita juga harus tetap jaga jarak, pakai masker, terus harus pakai hand sanitizer, tetap waspada. Ya maksudnya kita harus begitu deh. Nah, dampaknya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi saya lanjutkan lagi. Apa namanya tadi, harus berkreativitas, karena ilmu di kemudian hari kita misalnya pengen nambah penghasilan dari hasil karya kita, inilah saatnya mumpung lagi kerja di rumah, sekalian berkreativitas, membuat apa. Yang hobinya melukis, buatlah lukisan. Kalau misalnya punya alat seperti iPad, buatlah desain grafisnya di iPad, lalu dikembangkan lagi. Nanti suatu saat mana tahu jadi desainer, atau misalnya di bagian artnya dia berkolaborasi dengan desainer, bisa menciptakan sebuah produk kayak baju, jaket dan lain-lain. Terus kayak saya yang hobi untuk buat sesuatu dari kulit, saya mulai buat tas. Teman-teman juga bisa. Terus yang memasak, kembangkan dirinya, buat sesuatu yang positif, memasak. Nanti suatu saat pengen buka restoran, kita sudah punya modal masak, jadi kita tinggal mengajarkan kepada karyawan kita. Terus banyak lagi deh yang menjahit ini itu. Saya sih mendukung banget untuk teman-teman berkreativitas, karena kreativitas itu adalah pengembangan diri seseorang yang nggak bisa kita beli. Jadi harus benar-benar kita punya bakat, kita kembangkan. Lalu kalau misalnya punya niat, kita uangkan. Seperti itu loh teman-teman. Itulah sedikit motivasi dan cerita di siang hari. Semoga teman-teman mengikuti, mendengarkan. Ya alhamdulillah. Atau saya ada kurang, bisa masukkan kepada saya melalui komentar atau DM di Instagram @pratama311289 ya. Nanti saya masukin ke ini layar di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan yang ya bisa dikatakan ada manfaatnya sedikit buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.